di sini akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Definisi dari bilangan pangkat adalah bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang dengan bilangan itu sendiri. Bentuk umum dari bilangan pangkat adalah A pangkat N, di mana A disebut basis atau bilangan pokok, sedangkan N disebut eksponen atau pangkat. Sifat-sifat dari bilangan pangkat memiliki beberapa sifat yang dasar yang memudahkan perhitungan, diantaranya perkalian bilangan berpangkat. Jika basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Bagian bilangan berpangkat. Jika basisnya sama, pangkatnya dikurangkan. Contoh, 3 pangkat 5 diper 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan juga 27. Pangkat dari pangkat. Jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contohnya, buka kurung 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6 atau juga 64. Pangkat negatif. Bilangan dengan pangkat negatif sama dengan 1 per bilangan pokoknya dengan pangkat positif. Contohnya, 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Pangkat 0. Semua bilangan kecuali 0 yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contohnya, 7 pangkat 0 sama dengan 1. 0. Semua bilangan kecuali 0 yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contohnya, 7 pangkat 0 sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan memberikan contoh soal bilangan pangkat dan cara mengerjakannya. Simak sampai selesai ya. Soal yang pertama. Dua kali 2 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 32 kali 2 64. Kita hitung jumlah duanya 1 2 3 4 5 6. Jadi 2 tambah berapa yang hasilnya 6? 2 tambah 4 hasilnya 6. Maka X-nya adalah 4 karena 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua, soalnya seperti ini. Jadi A pangkat 6 B pangkat 8 C per A pangkat 8 B pangkat 7 dan C pangkat 2. Untuk mengerjakannya, kita kurangi dulu pangkatnya. A 6 kurangi 8 B 8 kurangi 7 dan C. Untuk C yang di atas kita bisa kasih angka 1. Jadi 1 dikurangi 2, maka hasilnya A min 2 B 1 C min 1 sama dengan B per A 2 C 1 C pangkat 1. Kenapa ada pernya? Karena untuk menghilangi minnya. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang C ini satunya bisa ditulis ataupun enggak. Oke, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Untuk soal yang terakhir, bentukannya seperti ini. 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3. Kita tulis 5-nya. 5 kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 4 tambah 3. Hasilnya 5-nya kita tulis ulang. Kenapa ditulis ulang? Karena bilangannya sama. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Jadi hasilnya 5 pangkat 7. Oke, mudah kan? Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Dari 9B akan menjelaskan tentang materi bilangan akar. Langsung saja ke penjelasannya. Berikut penjelasan tentang bilangan akar, sifat-sifatnya,
Definisi bilangan akar. Bilangan akar adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk akar A, di mana A adalah bilangan yang tidak negatif. Bilangan akar juga dikenal dengan bilangan radikal. Sifat-sifatnya bilangan akar. 1. Sifat komutatif. Akar A dikali akar B sama dengan akar dalam kurung A dikali B tutup kurung. 2. Sifat asosiatif. Akar A dikali akar B lalu dikali akar C sama dengan akar A dikali akar B dikali akar C. 3. Sifat distributif adalah akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Sifat pangkat adalah akar A tanda tidur N sama dengan A atas N kali 1 atau 2. Merasionalkan bilangan akar. Merasionalkan bilangan akar adalah proses menghilangkan akar dari penyebut suatu pecahan. Berikut cara merasionalkan bilangan akar. Mengendalikan dengan menjugat adalah jika penyebut suatu pecahan adalah akar A ditambah akar B, maka kita dapat mengendalikan bilangan dengan konjugatnya, yaitu akar A dikurang akar B. Contoh 1 atau dalam kurung akar 2 ditambah akar 3 sama dengan dalam kurung 1 dikali dalam kurung akar 2 dikurang akar 3 atau dalam kurung akar 2 ditambah akar 3 dikali dalam kurung akar 2 dikurang akar 3. Mengendalikan dengan akar yang sama. Jika penyebut suatu pecahan adalah akar A, maka kita dapat mengendalikan penyebutan dan pembilangan dengan akar A. Contoh 1 atau akar 2 sama dengan dalam kurung 1 dikali akar 2 atau dalam kurung akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 2 atau 2. Contoh soal. Dengan memahami sifat-sifat bilangan akar dan cara merasionalkannya, kita dapat menyelesaikan berbagai soal yang melibatkan bilangan akar dengan mudah dan efektif. Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 2000 years. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memberikan contoh soal bilangan akar. Nah, seperti ini contohnya nomor 1. Kita kerjakan yuk. Bilangan di dalam akar harus sama. Jadinya 2 di sini juga 2, ya kan? Baru bisa kita tambah 2 tambah 3. Hasilnya
5 akar 2, ya kan? Terus di situ soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 kayak gini ya. Mari kita kerjakan. Bilangan di dalam akar harus sama ya. Di sini akar 3, di sini juga akar 3 ya. Lalu berapakah angka di depan sini? Tidak ada. Kalau tidak ada berartinya angka 1. Seperti ini ya teman-teman. Tapi di belakang. Hasilnya kita kurangkan 2 kurang 1 adalah hasilnya 1 ya teman-teman. 1 akar 3 ya. Seperti ini. Lihat ya teman-teman. Kalau enggak teman-teman bisa tulis akar 3 gitu doang ya teman-teman. Gini juga bisa. Lanjut nomor 3 ya teman-teman. Mari kita tulis dulu ya. Maaf ya teman-teman, ini udah gelap, aku nyalain senter aja. Nah, ini soal nomor 3. Ini dijumlahkan ke sini, ini dijumlahkan ke sini, oke? Seperti ini ya, ini udah aku jawab tapi udah lupa gimana. Langsung lanjut nomor 4 aja ya. Teman-teman, maaf. Seperti ini ya soalnya nomor 4. Mari kita kerjakan. Ayo teman-teman. Bilangan bulat kita bagi dengan bilangan bulat. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian akar dengan akar kita bagi. 6 bagi 2 hasilnya 3. Akar 8 dengan akar 2 sama dengan akar 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Permata Cahyani dari 9B akan menjelaskan tentang apa itu bilangan baku. Bilangan baku adalah cara menulis bilangan yang sangat besar atau sangat kecil secara sederhana dan ringkas menggunakan notasi ilmiah yaitu bentuk A X 10 pangkat M, di mana A adalah bilangan antara 1 inklusif dan 10 eksklusif dan N adalah bilangan bulat. Positif untuk bilangan besar, negatif untuk bilangan kecil. Oh iya teman-teman, bilangan baku tidak boleh ditulis lebih dari 10 dan tidak boleh ditulis kurang dari 0. Karena sudah paham dengan penjelasan apa itu bilangan baku, langsung saja kita lanjut ke contohnya. Oh ya, aku punya contoh 4 soal nanti. Contoh soal pertama. Nah, ini kan bermiliar-miliaran, jadi langsung saja kita tulis 3,5. Nah, dihitung nolnya maju berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 9, jadi kita tulis kali 10 pangkat 9. Sudah. Gampang banget kan? Nah, lanjut contoh soal kedua. Ini dia guys, contoh soal kedua. Oke, tinggal kita tulis 2,56. Nah, kita hitung nolnya. Komanya. 1, 2, 3, 4. Karena 4 berarti 10 kali 10 pangkat min 4. Gampang banget kan? Oke, soal kedua sudah dipecahkan. Jadi lanjut ke soal ketiga. Ini dia guys, contoh soal ketiga. Mari kita pecahkan bersama-sama. Jadi kan gampang sekali, tinggal ditulis ulang. 3,6 dikali 10. Nah, kita hitung komanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Kurang min karena dia ke belakang. Kalau ke depan
plus. Karena sudah terselesaikan soal ketiga, kita lanjut soal keempat. Oke teman-teman, kita mengerjakan soal terakhir. Gak bisa di zoom, maaf ya. Berarti ini kita ditulis 2,5 dikali 10. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5. Berarti hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 5. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, karena penjelasan tentang bilangan baku dan contoh-contoh soal dari saya sudah selesai, kita akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Goodbye dari istrinya Jeno.